Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini Ibu Hema HS menanyakan, saya ada miom kurang lebih 8 cm dan waktu dekat ini saya melakukan operasi. Rasa takut dan cemas masih berkecamuk karena ini akan menjadi pengalaman pertama saya. Entah bagaimana menghilangkan rasa cemas ini. Terima kasih atas videonya. Sahabat sekalian, ini pertanyaannya sebenarnya lebih bagaimana menghadapi rasa cemas karena ada rencana operasi. Mari kita bahas satu persatu. Tadi Ibu Emma menyampaikan bahwa ada mioma uteri. Sudah kita bahas dalam banyak video, silahkan diklik video yang terkait. Mioma uteri adalah suatu tumor jinak dari otot rahim. Dan miom ini pada operasinya bisa diangkat miomnya saja atau pada kondisi tertentu memang diangkat kandungannya. Nah, pada seseorang yang akan melakukan operasi, rasa cemas itu wajar. Jadi bukan sesuatu hal yang harus merasa kok saya cemas sekali atau orang lain mungkin tidak, tapi itu wajar aja. Nah, masalahnya adalah bagaimana berhadapan atau menghadapi atau mungkin meredakan cemas tersebut. Nah, salah satu cara yang bisa meredakan cemas adalah justru seorang pasien dan seorang dokter itu berkomunikasi dengan yang baik. Artinya apa? Akan sebaiknya didiskusikan secara detail, mungkin agak nyantai, cemasnya itu dalam hal apa, begitu. Misalnya ada seorang ternyata cemas karena biusnya, saya takut bius nanti nggak bangun lagi, begitu. Atau takut bius yang bius umum, tapi saya berani yang bius cuma regional separuh badan dan sebagainya. Satu lagi, saya takut operasinya. Kalau biusnya saya nggak takut. Gitu. Saya takut operasinya nanti ada komplikasi yang mana dan sebagainya. Nah, lain lagi misalnya pada seorang yang sudah berkeluarga, ketika diangkat kandungannya, kecemasannya justru pasca operasinya. Nah, pasca operasinya nanti bagaimana? Apakah mengganggu hubungan seksual dengan pasangannya dan sebagainya? Atau juga cemas karena nanti setelah operasi saya bisa bekerja baik lagi enggak seperti semula. Nah, inilah yang harus dideskripsikan. Cemasnya ini dalam hal apa? Ternyata masing-masing pasien berbeda-beda. Jadi ada yang cemasnya karena takut biusnya, ada cemasnya takut operasinya, takut efek sampingnya, takut kalau ada cedera dan sebagainya. Nah, ini tempatnya untuk dijelaskan. Dalam beberapa hal, bahkan dalam berbagai hal, saya pribadi memilih untuk menjelaskan diagnosis hasil pemeriksaan ke pasien itu secara lengkap. Bahkan juga misalnya seseorang itu menderita kanker. Kenapa ini saya ceritakan? Karena ada beberapa keluarga yang memilih untuk tidak disampaikan ke pasien. Jadi misalnya sudah ada, misalnya pasien datang, sudah dengan rujukan, sudah dibiopsi ada kanker. Keluarganya masuk dulu, dok, saya mau meriksakan, maaf mungkin saudara saya, tapi nanti jangan disampaikan ya. Nah, kenapa? Nanti takutnya dia down dan sebagainya. Nah, sebagian besar ternyata pilihan itu kurang baik. Justru ketika seseorang tidak mengetahui secara detail apa masalahnya, apa rencana pemecahannya, bagaimana risikonya, bagaimana menghindari risiko itu, itulah sebenarnya sumber kecemasan. Jadi agak dibalik. Jadi ketika justru kita tahu sumber kecemasannya, maka harus
deskripsikan dan didiskusikan bersama. Contohnya begini, ketika seseorang masuk ke dalam suatu hutan misalnya, jalan itu adalah gelap dan licin. Nah, karena sudah tahu bahwa jalan itu gelap dan licin, maka orang itu akan prepare untuk membawa senter dan mungkin memilih alas kaki yang lebih tidak gampang terpeleset. Nah, inilah analoginya bahwa dengan mengetahui masalah dan dipahamkan dengan baik, dengan komunikasi yang baik, justru bisa menghilangkan suatu kecemasan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama saya ulangi bahwa harus didiskusikan cemasnya dalam hal apa, kemudian didiskusikan malah justru dijelaskan dengan baik sehingga lebih paham. Nah, yang kedua adalah lebih pada sikap dari seorang pasien sendiri yang bagaimana menerima sebuah stresor. Diagnosis penyakit, rencana operasi itu bisa dianggap sebagai stresor, stres fisik, stres psikis. Nah, ini juga tempatnya bagaimana seorang dokter berbicara, membimbing pasiennya untuk bisa menerima stres tersebut. Untuk menerima stres, nanti silahkan diklik di video yang lain karena pernah kita bahas. Kita atau seseorang hampir selalu melewati 5 tahap. Tahap pertama adalah denial, menyangkal. Saya nggak sakit itu kok, mungkin salah diagnosisnya. Saya nggak ada sakit kanker, mungkin harus diperiksa ulang. Saya minta diperiksa lebih teliti lagi, di foto, di ronsen dan sebagainya. Yang kedua, tahap selanjutnya adalah tahap anger, marah. Marah sama siapa? Marah pada sendiri-sendiri, marah pada lingkungan dan sebagainya. Saya sehari-hari kerja biasa, nggak macam-macam, kok saya sakit. Teman saya itu yang lebih nggak teratur, sehat-sehat saja, begitu. Nah, tahap selanjutnya adalah bargaining. Bargaining itu tawar-menawar. Tawar-menawar mengenai pengobatannya, atau dok sebaiknya ada nggak kalau nggak dioperasi? Kalau dioperasi bagaimana kalau tidak diangkat kandungan, cuma diambil penyakitnya dan sebagainya. Atau misalnya bisa tidak operasinya memakai metode ini sehingga saya tidak lebih takut dan sebagainya. Kemudian setelah melalui 3 tahap tadi, denial, anger, bargaining, kalau tidak diarahkan dengan baik, pasien tersebut berpikir sendiri, kebetulan misalnya seorang itu tidak matur kepribadiannya dan tidak dibimbing oleh dokternya, bisa jatuh ke fase keempat, depresi. Jadi dia menarik diri, saya nggak mau operasi, takut gitu. Saya pengobatan aja, alternatif atau herbal aja, nanti mengecil dan sebagainya. Nah, ini fase-fase yang krusial karena akan bisa merugikan seorang pasien dalam hal pengobatannya. Nah, yang bagus mana adalah masuk ke tahap kelima. Apakah tahap kelima tersebut? Tahap tersebut adalah acceptance, menerima. Jadi setelah dijelaskan diagnosisnya, setelah dijelaskan rencana pengobatannya dengan berbagai risiko dan cara menghindari risikonya, akhirnya seorang tersebut dibawa ke kondisi yang acceptance, menerima. Ya, saya memang sakit, saya memang ada miom, saya sudah dijelaskan miom saya 8 cm, posisinya di sini posisinya, kemudian rencananya adalah hanya diangkat miomnya atau diangkat rahimnya. Saya tahu sudah jelas risikonya, insya Allah aman dan sebagainya. Nah, inilah ketika sudah pada tahap acceptance, seseorang akan berkurang, bahkan bisa hilang kecemasannya. Kalau kekhawatiran selalu tidak apa-apa, cemas sedikit tidak apa-apa, tapi yang berlebihan itu yang tidak baik. Jadi ada 2 hal yang saya sampaikan hari ini adalah bagaimana menghindari kecemasan adalah justru tahu permasalahannya dengan detail. Yang kedua dibawa pada tahap acceptance. Jadi demikian sahabat, semoga diskusi ini membawa pemahaman yang lebih baik
Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.